Pasir yang memutih dan karang dan menjulang berpadu dengan laut yang membiru. Inilah Pantai Dato, pantai tersembunyi yang sunyi. Hanya terletak 7 km saja dari pusat kota Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Pantai Dato menjadi objek wisata andalan yang banyak menyimpan keindahan. Berada di Dusun Pangale, Kelurahan Baurung, Bangai Timur, Pantai Dato memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pantai lain. Keistimewaan itu tersaji dari dua sisi pantai yang dimiliki. Sisi kanan pantai sepenuhnya beralaskan pasir putih dengan formasi karang-karang kecil yang halus. Sementara di sisi kiri terdapat bentangan batu karang yang tajam. Keindahan Pantai Dato belumlah usai. Dan inilah keindahan itu. Batu karang besar setinggi 20 meter tampak berdiri angkuh tepat di bibir pantai. Jembatan kayu dan titian tangga sengaja dibuat terhubung dari bibir pantai menuju puncak karang. Dari atas batu karang ini, pengunjung bisa melempar pandang ke arah lautan yang membentang. Di api tebing yang tinggi dan batu karang yang besar, Pantai Dato bak sengaja disembunyikan agar pesonanya tidak mudah ditemukan. Tidak hanya pasir putih dan karang menjulang, Pantai Dato juga memiliki panorama laut yang menakjubkan. Bagi penggila keindahan di dalam lautan, snorkeling dan diving juga sayang untuk dilewatkan. Khusus untuk pengunjung yang enggan basah-basahan, silakan duduk santai saja. Dengan semua kelebihan yang dimiliki, Pantai Dato memiliki potensi luar biasa dan layak dikunjungi penyuka wisata pantai. Pak Farid, ini kita bicara tentang potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat. Sebenarnya kalau potensi wisatanya nih di Sulawesi Barat, ada nggak sih Pak atau banyak yang belum dikenal oleh masyarakat luas nih, dan apa aja dan di mana aja sih Pak, bisa diperinciin tuh? Jadi di Sulawesi Barat ini punya potensi pariwisata yang sangat banyak dan sangat potensial untuk dikembangkan gitu ya. Dari mulai alam bahari seperti yang sekarang kita ada di sini, pesisir, kemudian alam pegunungan, kemudian dari sisi budaya masyarakat itu luar biasa. Budaya masyarakat pesisir juga ada, budaya masyarakat pegunungan juga ada. Kemudian ini yang kita laksanakan sekarang ini, bagaimana kita kembangkan ini yang betul-betul memiliki keunikan dan kekhasan yang memiliki perbedaan yang ini dengan yang lain. Apa yang paling khas di situ, apa yang paling potensial di situ, itu kita dorong kembangkan untuk sementara sambil menunggu gilirannya yang lain, karena yang banyak ini harus cari yang lebih lebih utama dulu, yang utama diutamakan gitu ya. Nah dari sisi itu apa sih kriterianya yang utama diutamakan itu? Yang tadi punya potensi besar pada tamu, mampu memiliki daya tarik yang kira-kira bisa menerobos sampai kunjungan ke luar negeri. Nah itu yang kita kembangkan. Kemudian masyarakat di sekitar itu memiliki satu kesadaran untuk merawat kepersataannya itu. Dari Pantai Dato, kita beranjak ke sudut lain di Majene, Sulawesi Barat. Dijuluki bumi asam leuang atau tanah mufakat, Majene adalah kota tua penyimpan banyak peristiwa. Dan disinilah salah satu tempat yang menyimpan catatan itu. Boyang Tomonge. Dalam bahasa Mandar, Boyang Tomonge berarti rumah sakit. Ya, bangunan tua ini dahulu memang berfungsi sebagai rumah sakit. Dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908, Boyang Tomonge
awalnya diperuntukkan untuk merawat tentara Belanda. Namun kemudian, pintu rumah sakit ini juga terbuka bagi pribumi Mandar. Gaya arsitektur khas Eropa tentunya sangat kental terlihat. Desain pintu yang lebar dengan bentuk jendela yang khas menjadikan bangunan ini sangat artistik dan klasik. Walau sudah berusia lebih dari 1 abad, Boyang Tomonge masih kokoh berdiri. Terletak di Jalan Suradi, Pangaliali, Bangai Majene, bekas rumah sakit ini sudah difungsikan sebagai museum dan berganti nama menjadi Museum Mandar Majene. Sedikitnya 1.400 koleksi tersimpan di museum ini, dari fosil batu, senjata tajam tradisional, keramik dan piring kuno hingga pakaian adat tua. Barang-barang kuno ini umumnya berasal dari Mandar, sisa perjuangan rakyat Mandar. Nah, sekarang udah ketemu sama Ibu Andi Beda selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Majene, Sulawesi Barat. Bu, kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai kota tua yang berada di Majene. Museum Kota Tua yang tadinya rumah sakit menjadi sekarang museum ya. Iya. Sudah ada. Sebelumnya juga sudah ada dari makam Raja-Raja Bangai ya. Itu sudah ada juga. Sebenarnya apa sih yang akan nanti dikembangkan lagi saat ini dan juga bagaimana cara mempromosikannya Bu untuk masyarakat-masyarakat atau juga wisatawan di luar daerah dari Sulawesi Barat Bu? Baik, jadi terkait dengan Kota Tua ini karena ada beberapa tinggalan. Ini sebenarnya untuk pengembangan ke depannya kita berharap pemerintah Kabupaten Majene ini melalui dinas kami ini akan berupaya merehab karena ada beberapa tinggalan-tinggalan yang masih belum tersentuh oleh upaya-upaya dari pemerintah. Jadi ke depannya insya Allah ini ya ada beberapa ini yang masih seperti terbengkalai. Nah, insya Allah ini ke depannya kami akan berupaya untuk merehab kembali sehingga ini bisa bertambah koleksi-koleksi atau tinggalan-tinggalan sejarah khususnya tinggalan Kota Tua ini yang ada di Kabupaten Majene. Masih ada ini berupa peninggalan bangunan. Peninggalan bangunan ini kan ini belum tersentuh. Ini masih utuh, berdiri, tapi belum ada sentuhan dari pemerintah. Jadi kita usahakan ke depan ini ada upaya dari pemerintah untuk merehab sehingga ini bisa kembali lestari, kembali kemurniannya, keasliannya. Sebagai kota wisata, Majene tidak hanya memiliki pantai yang indah dan budaya yang memukau. Kota tua ini juga menyimpan catatan sejarah yang berharga.